134 Wajah Sejati Roh Tang San, Kaisar Perak Biru. Ini adalah suasana hati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Secara bertahap, dia tidak perlu melepaskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Setiap rumput perak biru di dalam hutan melepaskan fluktuasi spiritual yang samar, dan meskipun mereka tidak kuat secara individu, dengan semua rumput perak biru yang ada di mana-mana bersama-sama, itu membentuk kekuatan spiritual yang luar biasa. Medan menyatu bersama dengan kekuatan spiritual yang dilepaskan Tang San. Melalui mereka, jangkauan yang bisa dirasakan Tang San tiba-tiba berlipat ganda secara eksponensial. Setiap rumput perak biru menjadi seperti mata dan telinga Tang San. Tang San bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa dunia sebelumnya, tapi sekarang menggunakan medan spiritual rumput perak biru, area yang bisa diamati hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara bergema oleh Tang San. Raja, Raja yang Agung, apakah itu benar-benar Anda? Anda akhirnya datang kepada saya, terima kasih surga. Raja, apakah ini dimaksudkan untuk saya? Tang San dalam hati terkejut. Dia tidak mengerti mengapa sebuah suara akan muncul di dunia spiritualnya. Dan pada saat ini, Tang Hao berdiri di sebelah Tang San, menunjukkan senyum tipis. Kekuatan spiritualnya juga telah terbuka selama ini. Sebuah suara tiba-tiba muncul ketika Tang San merasakan medan spiritual dari rumput perak biru di sekitarnya, sangat mengejutkannya. Dan suara ini tiba-tiba memanggilnya sebagai raja. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menjangkau melalui bidang spiritual rumput perak biru yang awalnya lembut. Kekuatan spiritual ini dengan cepat terjerat dengan kekuatan spiritual Tang San, seolah-olah keduanya adalah tali yang diikat menjadi satu. Raja, tolong datang ke sini untukku. Suara itu tampaknya menjadi lebih bersemangat, dan dengan kerinduan yang kuat. Membuka matanya karena terkejut, Tang San menatap ayahnya. Tang Hao dengan tenang berkata, kamu seharusnya sudah merasakannya. Pergi, aku akan menunggumu di sini. Ada kalanya mendapatkan cincin roh tidak memerlukan pembunuhan. Meskipun Tang San tidak mengerti apa maksud ayahnya, dia tetap berdiri. Sangat mengherankan baginya bahwa bahkan tanpa dia dengan sengaja mengendalikan kekuatan spiritualnya sekarang, aura spiritual yang kuat itu masih terhubung dengannya, terus-menerus memanggil. Melangkah ke dalam hutan, Tang San tiba-tiba merasakan aura mengancam dari binatang buas di dalam hutan jelas melemah, seolah-olah binatang buas yang tersembunyi di antara pepohonan telah menyingkir untuk membuka jalan. Dengan kepastian ayahnya, dia tidak ragu-ragu, melompat dan dengan cepat maju ke arah tarikan spiritual itu. Di mana dia lewat, rumput perak biru di tanah tampak memanggil dengan penuh semangat, berayun lembut berirama. Seolah menari dengan riang saat kedatangan Tang San. Pepohonan yang menjulang tinggi ke langit terlihat di mana-mana, bahkan cahaya matahari pun sulit menembus rimbunnya dedaunan. Tang San bisa yakin bahwa ini adalah hutan kuno. Tapi, suara apa yang memanggilnya? Dia ingin mengetahui kebenaran, dan karena itu kecepatannya sangat cepat. Dalam perjalanan, dia tidak dihalangi oleh binatang roh apapun, dan dengan mudah mengikuti tarikan kekuatan spiritual itu ke depan. Setelah bergegas selama sekitar 2 jam, kekuatan spiritual yang terhubung dengannya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Raja, aku di sini. Suara spiritual muncul sekali lagi, sangat bersemangat bahkan sedikit gugup. Melewati 2 pohon yang membutuhkan setidaknya beberapa orang yang bekerja sama untuk menjangkaunya, kekuatan spiritual Tang San bergeser, mengunci sebuah tanaman di depan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa panggilan spiritual datang dari tanaman ini. Tanaman merambat ramping memanjat, terjalin sampai mencapai 10 meter ke udara. Tampaknya tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dipintal menjadi satu untuk membentuk tanaman yang luar biasa. Itu sepenuhnya biru jernih, permukaannya berkedip-kedip dengan jenis tembus pandang khusus. Di sekitarnya, rumput perak biru tumbuh sangat subur. Masing-masing tanaman merambat itu setebal pinggang manusia, diameternya melebihi 1 ci. Saat ini ia sedikit bergoyang, dan di tengah tanaman merambat, ada tanda tak terduga yang terkondensasi bersama seperti wajah manusia. Saat ini ekspresinya tampak tersenyum. Tersenyum padanya, tanaman merambat ini memberinya kesan yang tangguh, aura yang sangat tangguh dilepaskan dengan hampir tidak menahan diri. Fluktuasi spiritual yang intens menyembur dengan wajah itu sebagai pusat, berputar di sekitar Tang San dengan ritme yang ceria. Tarikan spiritual berhenti di sini. Meskipun Tang San telah melihat binatang roh tipe tanaman sebelumnya,
Itu masih pertama kalinya dia bertemu dengan aura yang begitu tangguh. Apakah kamu memanggilku? Tang San menatap pohon anggur besar di depannya dengan tatapan membara. Meskipun dia sudah merasakan bahwa lawannya tidak memiliki sedikit pun kebencian, di dalam hati dia masih tidak bisa menahan diri untuk sedikit waspada. Ya, Raja yang Agung. Akulah yang memanggilmu. Wajah manusia di tanaman merambat yang berputar itu bergerak, mengungkapkan ekspresi manusia yang luar biasa, mulutnya yang besar terbuka, secara tak terduga mengeluarkan ucapan manusia. Kali ini bukan lagi pertukaran spiritual, melainkan ucapan yang benar. Tang San terkejut. Faktanya, budidaya binatang roh jenis tanaman jauh lebih sulit daripada binatang roh jenis binatang. Dia belum pernah mendengar Grandmaster mengatakan bahwa binatang roh tipe tumbuhan dapat berbicara, tetapi fakta yang ada di hadapannya tidak mentolerir ketidakpercayaan. Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku Raja? Tang San dengan penasaran bertanya. Tanaman merambat tersenyum. Karena mengalir melalui tubuhmu, darah lebih mulia daripada milikku. Jika aku bisa disebut raja di antara rumput perak biru, maka kamu adalah kaisar. Mendengar ini, Tang San dalam hati agak mengerti. Otaknya beroperasi dengan kecepatan tinggi, segala macam kemungkinan terus-menerus muncul di benaknya. Pohon anggur besar di depannya ini secara tak terduga juga merupakan rumput perak biru. Yang secara universal dianggap sebagai roh sampah, rumput perak biru, benar-benar dapat dikultivasikan hingga tingkat yang begitu hebat. Sebelum Tang San membuka mulutnya, Raja Perak Biru berbicara sekali lagi. Jarak ke darah wilayahmu masih setidaknya 15.000 tahun kultivasi untukku. Untuk bertemu denganmu, untuk merasakan aura darah yang kau bawa, aku tampaknya telah menemukan jalan menuju darah yang lebih mulia. Terima kasih, Rajaku. Tang San mengerutkan kening. Maaf, mungkin Anda salah. Saya benar-benar bukan raja Anda. Saya manusia, bukan rumput perak biru. Kebetulan saya memiliki roh rumput perak biru. Tidak, Raja Perak Biru berkata dengan agak bersemangat. Raja yang hebat, mustahil bagiku untuk salah mengira. Aura yang kamu bawa adalah aura permaisuri perak biru, ini tidak salah. Jika kamu hanya manusia biasa dengan rumput perak biru, roh seperti itu, apakah kamu percaya kamu bisa berkultivasi ke levelmu saat ini? Apa yang kamu miliki, adalah darah keluarga kekaisaran perak biru. Raja yang hebat, Tang San tercengang. Maksudmu, rumput perak biruku bukan rumput perak biru biasa. Ya, apa yang Anda miliki adalah darah paling murni dari bangsawan perak biru. Jika saya menggambarkan roh Anda, saya pikir akan lebih cocok untuk menggunakan kaisar perak biru, bukan rumput perak biru. Semua perak biru adalah satu baris, semua adalah orang-orangmu. Tidakkah kamu merasa mereka memanggilmu Kaisar Perak Biru? Hati Tang San berkedut. Dia tiba-tiba mengerti beberapa niat ayahnya dalam membiarkan dia datang ke sini. Mungkinkah arwah ibunya pada masa itu adalah Kaisar Perak Biru? Bahwa apa yang dia warisi bukanlah roh sampah, tetapi roh Kaisar Perak Biru yang mendalam. Raja Perak Biru yang sangat besar itu melanjutkan. Kaisar Perak Biru selalu berada di garis yang sama di dunia ini. Hanya ketika Kaisar Perak Biru terakhir lewat, Kaisar Perak Biru berikutnya akan muncul. Bahkan jika Anda manusia, saat ini Anda adalah satu-satunya orang yang melalui nadinya mengalir darah Kaisar Perak Biru. Tang San merasakan denyut nadinya semakin cepat. Tapi, saya tidak pernah merasa bahwa rumput perak biru saya adalah sesuatu yang istimewa. Mungkin Anda tidak mengerti, tetapi kekuatan yang saya miliki saat ini diperoleh dengan metode kultivasi khusus. Tang San selalu percaya bahwa alasan dia bisa memiliki kekuatan roh penuh bawaan tidak terkait dengan rohnya, melainkan dengan budidaya keterampilan surga misterius. Akibatnya, dia masih agak ragu dengan kata-kata Raja Perak Biru. Raja Perak Biru menghela nafas ringan, berkata, "Ya, Anda tidak salah, sebelumnya, Kaisar Perak Biru Anda tidak berbeda dari rumput perak biru biasa. Ini adalah kesalahan kami, karena darah kekaisaran perak biru Anda masih belum benar-benar terbangun. Oleh karena itu Anda masih tidak dapat merasakan betapa hebatnya itu. Raja yang agung, Anda datang ke sini, jangan bilang itu bukan untuk membiarkan saya membantu Anda membangunkannya." Mendengar kata-kata Raja Perak Biru, jika Tang San masih tidak mengerti, dia tidak akan menjadi Tang San. Membangkitkan, rohnya sudah mengalami satu kebangkitan ketika dia berusia 6 tahun, mungkinkah itu masih perlu 1 detik? Rupanya merasakan cara berpikir Tang San,
Raja Perak Biru dengan sabar berkata. Yang mulia, apakah kebangkitan manusia biasa dapat benar-benar membangkitkan darah bangsawan Anda? Di benua, selain Anda, saya adalah rumput perak biru yang hidup paling lama. Oleh karena itu saya disebut Raja Perak Biru. Akhirnya bertemu dengan Anda, sebagai pelayan abadi Anda, kami akan selalu menjaga Anda. Apakah Anda ingin selamanya melindungi rakyat Anda? Tanpa ragu-ragu, Tang San dengan sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya pada Raja Perak Biru, mengangguk dengan tegas. Ya, dua tetes cairan biru mengalir dari tempat mata tertuju pada wajah manusia Raja Perak Biru. Hampir 20 tahun, tanpa merasakan aura yang mulia. Hari ini, kami akhirnya tidak lagi menjadi anak-anak tanpa ibu, subjek memujamu. Kata-kata itu jatuh, dan aura yang sangat besar tiba-tiba muncul. Itu bukan dari Raja Perak Biru di depannya, melainkan dari seluruh hutan. Kilauan biru yang dalam dipancarkan oleh setiap rumput perak biru. Satu rumput perak biru mungkin hanya memancarkan setitik kecil cahaya biru, tetapi saat cahaya biru dari jutaan dan jutaan rumput perak biru memadat, itu adalah lautan biru. Tang San segera merasa dirinya menjadi pusat lautan ini. Tubuhnya seperti mulut menelan yang sangat besar, dengan panik menelan lautan biru dunia luar yang tercurah. Aliran panas yang belum pernah terjadi sebelumnya naik dari dalam. Pada saat ini, Tang San tidak lagi merasakan kejutan atau tekanan dari energi yang sangat besar, dan dia juga tidak merasakan pembengkakan di tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa ketika aliran hangat itu mengalir dengan berani, aura yang sangat lembut dengan lembut menyapu dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan, ketika dia merasakan aura lembut ini, Tang San tiba-tiba memiliki semacam keinginan untuk menangis. Itu sepertinya semacam suasana hati yang menyehatkan, seolah-olah apa yang dia alami sekarang adalah belayan ibunya. Menutup matanya, Tang San tidak ingin membiarkan perasaan ini berlalu. Dia meninggalkan persepsi tentang segala sesuatu di dunia luar, dia bahkan tidak menggunakan pikiran berkualitas tinggi itu untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya saat ini, sepenuhnya memfokuskan hatinya pada kelembutan yang sepenuhnya tanpa pamrih dan tanpa pamrih. Clear Sky Hammer diwarisi dari ayahnya, Blue Silver Grass dari ibunya. Tidak peduli apakah itu rumput perak biru biasa atau kaisar perak biru yang dibicarakan oleh Raja Perak Biru. Semua ini adalah apa yang ditinggalkan ibunya di dunia ini untuknya. Tang San tahu bahwa aura lembut itu adalah aura yang telah disisihkan ibunya untuk darahnya. Cinta ibu, cinta yang paling tanpa pamrih di dunia. Tang San tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya, tapi sekarang dia merasakannya. Meskipun dia masih belum memiliki seorang ibu di dunia ini, saat ini, cinta ibu yang kuat itu meliputi hatinya. Di lubuk hatinya, sesuatu tampak pecah, meleleh. Tang San sepertinya melihat adegan kelahirannya di dunia ini, seorang wanita pucat dengan rambut biru panjang menariknya ke dadanya, tetesan air mata biru yang berkilau dan tembus pandang meluncur di pipinya yang halus, jatuh di dadanya dan perlahan meresap. Meskipun dia tidak mendengar suara apapun di tablo itu, dia bisa dengan jelas merasakan cinta wanita itu memanggilnya. Mama, Tang San benar-benar ingin memanggil, tetapi bagaimanapun dia memanggil, wanita dalam adegan itu masih perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah dia dalam lampin, warna biru samar menyebar di dadanya. Di dunia nyata, berdiri di sana, Tang San sudah memiliki pipi yang berlinang air mata. Permukaan kulitnya sudah benar-benar berubah menjadi biru berkilau dan tembus cahaya, rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, melingkar. Rumput perak biru itu juga luar biasa berkilau dan tembus cahaya. Cairan biru mengalir dari mata Raja Perak Biru. Orang mungkin salah mengira orang, tapi dia tidak akan membuat kesalahan. Anak laki-laki di depannya ini adalah keturunan dari keluarga kekaisaran, anak dari permaisuri perak biru pada masa itu. Raja yang agung, saya berharap jiwa dan roh Anda dapat beristirahat dengan tenang. Cahaya biru yang luar biasa masuk, dan tubuh Tang San basah kuyup dan mengambang di lautan yang sangat lembut. Tidak ada rasa sakit, hanya ada aura lembut yang membelai jiwanya. Cincin roh muncul satu demi satu. Cincin roh pertama, Datura Serpent. Cincin roh kedua, Ghost Fin. Cincin roh ketiga, laba-laba setan berwajah manusia. Cincin roh keempat, Pit setan laba-laba. Kuning, kuning, ungu, hitam. 4 cincin roh tidak bergerak setelah muncul, melainkan naik secara berurutan di atas Tang San. Dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung itu dengan cepat menyerbu ke 4 cincin roh ini,
memberi masing-masing lapisan biru. Dan pada saat ini, rumput perak biru di sekitar Tang San mulai berubah. Ini bukan disebabkan oleh lautan biru yang mengembun di dunia luar, tetapi dipancarkan dari Tang San sendiri. Rumput perak biru yang awalnya berkilau dan tembus cahaya menjadi lebih transparan. Secara bertahap, itu benar-benar berubah menjadi transparansi yang cemerlang seperti safir. Di jantung biru transparan itu, ada urat emas, menyebar dari akar setiap helai rumput perak biru melalui daun. Kaisar perak biru yang sebenarnya akhirnya lahir. Dalam sekejap, di bawah pengaruh cahaya keemasan biru yang menyebar dari Tang San, cahaya biru di udara jelas menjadi lebih dahsyat. Di tanah, setiap rumput perak biru mulai berkilau dan transparan, mulai tumbuh dengan panik. Bahkan Raja Perak Biru di depan Tang San menjadi transparan di bawah pengaruh cahaya keemasan biru yang dia lepaskan, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. 4 cincin roh Tang San semuanya mendistribusikan kilau emas biru. Sangat cepat, cahaya keemasan biru itu sekali lagi menembus cincin roh. Tampaknya keempat cincin roh ini sama sekali tidak berbeda dari sebelumnya. Namun kenyataannya, mereka sudah bukan lagi 4 cincin roh dari rumput perak biru, melainkan 4 cincin roh dari Kaisar Perak Biru. Otot bengkak Tang San agak menyusut, seluruh tubuhnya tampak lebih proporsional. Perawakannya tidak berubah, tetapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah menjadi biru tua. Di dalam biru tua itu masih bercampur kilau emas samar. Itu seperti Kaisar Perak Biru di sisinya. Rambut panjang kristal itu sangat indah, dan pada saat ini, atribut seluruh tubuh Tang San semuanya dipromosikan secara tidak nyata. Tidak terkait dengan kekuatan roh, itu benar-benar merupakan rekonstruksi tubuhnya setelah membangkitkan semangatnya. Sifat-sifat rumput perak biru adalah ketabahan dan vitalitas yang ulet. Dan sebagai Kaisar Perak Biru, saat ini tubuh Tang San tidak diragukan lagi mencerminkan hal ini dengan sempurna. Saat ini, vitalitas tubuhnya yang berkembang secara tak terduga mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa pada saat ini, tubuhnya memperoleh mekanisme yang menakutkan, atribut khusus yang tidak dapat dibayangkan orang. Juga atribut eksklusif Kaisar Perak Biru. Itu bukan atribut yang bisa dirasakan dengan jelas, tapi itu akan memiliki pengaruh besar pada masa depan Tang San. Cahaya biru berangsur-angsur memudar, Tang San berangsur-angsur sadar kembali. Tapi dia tidak ingin bangun. Karena kelembutan yang baik itu perlahan berlalu saat dia bangun. 4 cincin roh asli menghilang ke dalam tubuh Tang San satu persatu, tetapi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu mulai mengembun dengan cepat, membeku saat mereka berputar di sekelilingnya. Cahaya biru yang luar biasa menyatu menjadi lingkaran biru besar, berputar di sekitar Tang San. Halo terus-menerus dikompresi dan tumbuh lebih kecil, warnanya juga berubah lebih gelap dan lebih gelap. Tang San tidak tahu perasaan macam apa itu, dia hanya merasakan aliran hangat di dalam dirinya benar-benar terlepas. Dan air mata yang mengalir dari matanya semakin banyak, dan lebih banyak lagi. Akhirnya, semua biru yang menyatu itu telah berubah menjadi lingkaran cahaya dengan ukuran yang sama dengan cincin roh. Bintik-bintik biru yang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berubah menjadi hitam. Waltzing, cincin cahaya hitam baru itu mulai berputar di sekitar Tang San dengan ritme yang akrab, segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Di tanah, rumput perak biru yang tumbuh dengan panik 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Transparansi mereka secara bertahap menghilang bersama dengan cahaya biru, tetapi nafas kehidupan yang mereka keluarkan jelas menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari aura Kaisar Perak Biru. Di bawah pengaruhnya, semua rumput perak biru akan membuat lompatan kualitatif. Tang San telah memperoleh banyak hal dari sini, tetapi aura Kaisar Perak Birunya telah memberikan banyak hal. Jangan menangis, Yang Mulia. Masa lalu sudah menjadi masa lalu. Kami membutuhkan restu Anda. Raja Perak Biru memanggil dengan lembut. Dengan semuanya sudah tenang, Tang San perlahan membuka matanya, kabur dengan air mata. Terima kasih. Suara Tang San agak tersedak. Dia tidak berterima kasih kepada Raja Perak Biru karena membantunya membangkitkan semangat Kaisar Perak Biru yang sebenarnya, melainkan berterima kasih padanya karena membiarkan dia merasakan aura ibunya. Sejak lahir, di 2 dunia, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kelembutan baik hati yang tak terpisahkan ini. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Penampilanmu saja telah membangkitkan vitalitas yang lebih hebat dalam diri kami. Cincin roh yang kamu peroleh sekarang,
aku memadatkannya hingga batas ekstrim dari apa yang dapat ditanggung tubuhmu. Dalam istilah manusia, cincin roh ini kira-kira sama dengan apa yang bisa muncul dari makhluk roh 25.000 tahun. Dia benar-benar tidak datang dari dunia luar, tapi berasal dari dirimu sendiri. Dia akan tumbuh dan berkembang seiring dengan apa yang bisa kamu tahan. Kapanpun kamu berada di dunia umatmu, itu akan berubah sesuai dengan tubuhmu. Saat ini, Tang San dapat dengan susah payah mengingat kata-kata Raja Perak Biru, tetapi dia tidak berminat untuk merasakan perubahan di dalam tubuhnya, dan bahkan lebih tidak akan menemukan bahwa penampilannya yang semula biasa telah mengalami beberapa perubahan menit dan perubahan kecil ini akan membuatnya tampak 100 kali lebih tampan dari sebelumnya. Penampilan aslinya hanya dipengaruhi oleh darah ayahnya. Tapi sekarang, dia akhirnya secara bersamaan mewarisi darah kedua orang tuanya. Dia yang sekarang, bisa dianggap sebagai dirinya yang sebenarnya. Cahaya redup berkedip, wajah Tang San mengungkapkan fluktuasi suasana hati yang jelas. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, melainkan melepaskan rohnya sendiri Kaisar Perak Biru. Sekelompok kecil rumput perak biru muncul dari telapak tangan kanannya, bila rumput yang berkilau dan tembus pandang tidak memiliki duri anggur hantu, dan hanya akan tampak sedikit lebih besar daripada rumput perak biru biasa. Tapi bila rumput seperti safir itu tampak begitu indah, terutama urat emas di tengahnya memberi orang rasa keindahan yang lebih istimewa. Ini bukan Blue Silver Grass, melainkan Blue Silver Emperor yang sebenarnya. Jika rumput perak biru adalah roh pemborosan, maka Kaisar Perak Biru benar-benar roh tingkat pertama, roh yang unik. Satu-satunya roh dengan darah Kaisar. Dengan lembut membelai Kaisar Perak Biru, Tang San sepertinya merasakan keberadaan ibunya. Berdiri di sana seperti itu, dia terus mengulangi gerakan yang sama. Dari awal hingga akhir kebangkitan Kaisar Perak Biru, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, setelah akhir upacara kebangkitan, Tang San berdiri diam di depan Raja Perak Biru selama 3 hari. Setelah itu dia diam-diam mengucapkan selamat tinggal pada Raja Perak Biru yang sudah berusia lebih dari 85.000 tahun ini, dan diam-diam meninggalkan hutan kuno ini. Melangkah keluar dari hutan, Tang San melihat ayahnya duduk di sana bersila dengan mata tertutup. Merasakan aura putranya, Tang Hao perlahan membuka matanya. Tapi saat tatapannya jatuh pada Tang San, dia benar-benar tercengang. Tang San belum pernah melihat ekspresi seperti ini di wajah ayahnya, kelembutan yang tak terbatas itu. Bibir gemetar, Tang Hao menatap wajah Tang San dengan bodoh, 2 baris air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua. "Ah Yin," diam-diam memanggil. Suara Tang Hao juga bergetar. Dia berdiri, seluruh tubuhnya tampak gemetar. Dengan ganas mengambil langkah maju, dia mencapai Tang San dan, merentangkan tangannya, dengan paksa menarik putranya ke dalam pelukannya. "Ah Yin, apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Mengapa kamu begitu bodoh, mengapa?" Tang Hao praktis berteriak, menangis dan mengeluh. Tang San bisa dengan jelas merasakan air mata ayahnya yang membara jatuh di jaketnya. "Ah Yin," itu seharusnya nama ibunya. Tanpa disadari, pipi Tang San juga berlinang air mata. Ayah dan anak itu saling berpelukan sambil menangis, tidak berbicara, untuk waktu yang sangat lama. Masih Tang San yang mengambil inisiatif untuk angkat bicara. "Ayah." Tang Hao menegang sesaat, perlahan mengangkat kepalanya. Kedua tangan menggenggam bahu Tang San, dia menatapnya dengan linglung. "Ayah." Tang San memanggil. Tang Hao bergumam. "Kamu tahu, ibumu sangat cantik. Dia benar-benar sangat cantik. Dia adalah wanita paling sempurna di dunia ini. Lembut, baik hati, cantik. Semua kata yang dapat menggambarkan kecantikan sepertinya dibuat hanya untuknya. Saat ini, kamu akhirnya agak mirip dengannya. Sepertinya aku melihatnya melambai padaku." Mengangkat kepalanya untuk menatap langit, Tang Hao tiba-tiba berteriak dengan suara nyaring. "Ah Yin, apakah kamu melihat? Putra kita sudah dewasa. Dia sudah dewasa." "Ah Yin." Rasa sakit ayahnya yang mendalam sangat mempengaruhi Tang San. Teriakan Tang Hao membuat segala sesuatu di sekitar mereka bergidik, sampai jejak merah menyebar dari sudut mulutnya. Menghadapi langit dan mengaum, dia jatuh dengan kaku ke tanah. Tang San buru-buru mendukung ayahnya, terkejut. Mengangkat tangannya untuk menekan dada Tang Hao, kekuatan internal keterampilan surga misterius yang kaya dan lembut dimasukkan ke dalam tubuhnya. Saat keterampilan surga misterius memasuki tubuh Tang Hao, Tang San segera menemukan apa yang salah.
Saluran energi tubuh ayahnya benar-benar kusut bersama, tidak satu pun dari 5 jeroan dan 6 perut di tempat asalnya, saluran energi juga kacau secara tidak normal. Surga, jika ini adalah orang biasa, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hati Tang San tiba-tiba jatuh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah yang begitu tirani di depan istana kepausan tertinggi akan benar-benar membawa luka parah seperti itu. Ini adalah luka lama. Luka lama di tubuh Tang Hao begitu parah sehingga, jika bukan karena kekuatan internal sekolah ortodoks keterampilan surgawi Tang San, dia juga tidak akan bisa merasakan kondisi Tang Hao saat ini. Tubuh Tang Hao bisa digambarkan dalam bahaya runtuh kapan saja. Satu kesalahan, dan dia akan langsung mati. Ini adalah salah satu judul Douluo yang paling kuat di dunia saat ini. Tang San merasakan rasa sakit di hati ayahnya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah dialami ayahnya. Menarik napas dalam-dalam, Tang San tidak ragu untuk menopang tubuh ayahnya dan duduk bersila di belakang punggung Tang Hao. Keterampilan surga misterius pertama kali beredar di dalam dirinya. Dia terkejut menemukan bahwa kapal konsepsinya secara tak terduga juga telah terhubung. Kekuatan internal beredar di sepanjang 8 meridian yang luar biasa, dan hanya dengan satu sirkuit tampaknya telah melonjak. Dijelaskan dalam hal kekuatan roh, Tang San sekarang telah menetap secara stabil di peringkat 53. Kedua tangan seperti batu giok, aliran energi putih lembut keluar dari telapak tangan Tang San, menempel kuat di tengah punggung Tang Hao. Keterampilan surga misterius yang lembut perlahan memasuki tubuh Tang Hao. Tang San tidak segera menyembuhkan ayahnya, melainkan pertama-tama mengedarkan kekuatan internal keterampilan surgawi misteriusnya melalui tubuh ayahnya sekali, meninjau saluran energi ayahnya yang terluka selama bertahun-tahun. Sebagai kekuatan internal sekte kelas 1, kemampuan perawatan misterius Heaven Skill sendiri sangat kuat. Namun, perlawanan dalam tubuh Tang Hao benar-benar terlalu besar. Kekuatan roh Tang Hao adalah keberadaan yang sangat kuat, dan meskipun tidak mengendalikan dirinya sekarang, energi kuat itu masih beredar di dalam tubuhnya dan bertabrakan dengan kacau. Perbedaan antara kekuatan roh Tang San dan Tang Hao terlalu besar. Pada saat ini dia hanya bisa dengan hati-hati menghindari kekuatan roh Tang Hao, dan sejauh mungkin memelihara saluran energi di dalam tubuh Tang Hao. Semakin lama kekuatan internalnya beroperasi di tubuh ayahnya, semakin rendah hati Tang San. Cedera lama Tang Hao jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Tang Hao di dunia ini adalah perjuangan terakhir. Di bawah nutrisi keterampilan surga misterius, Tang Hao perlahan terbangun dari ketidaksadaran. Dia tidak pernah merasa senyaman ini selama bertahun-tahun. Membuka matanya yang kabur, Tang Hao mengerutkan kening. San kecil, mundur. Tidak ada gunanya. Aku baik-baik saja. Keterampilan surga misterius membuat sirkuit terakhir dalam Tang Hao. Tang San perlahan menarik kekuatan internalnya. Tapi ekspresinya menjadi sangat serius. Ayah, lukamu. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata. Tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengannya sejak lama. Jangan bilang Anda percaya bahwa, sebagai judul Douluo, saya akan menjadi dirobohkan oleh goresan ini. Tidak, ayah. Tang San berbalik di depan Tang Hao. Cederamu sangat serius. Tanpa perawatan yang baik, mungkin saja kamu bisa. Bisa apa? Tang Hao memelototi Tang San. Mati? Ya, apa yang mengerikan dari mati? Mati? Aku juga akan pergi menemani ibumu dengan baik. Tidak perlu bagimu untuk peduli dengan masalahku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat secepat mungkin sesuai dengan instruksi saya. Jangan bilang Anda ingin tidak dapat melindungi orang yang Anda cintai seperti saya saat itu. Petik 2. Mati. Tang San tiba-tiba menjadi gelisah. Ayah, apakah Anda benar-benar tidak memiliki hal lain yang Anda inginkan dalam hidup ini? Ya, ibu sudah mati, tetapi Anda masih memiliki saya di dunia ini. Saya putra Anda. Jika Anda mati, apa yang harus Anda lakukan? Ya, jangan bilang kamu tidak ingin melihatku menikah dan punya anak di masa depan, tidak ingin melihat cucumu. Tang Hao tampak terganggu sejenak. Melihat Tang San, cahaya di matanya menjadi sedikit lembut. Apa yang kamu lakukan membicarakan ini? Aku masih belum mati. Terlebih lagi, bahkan jika aku ingin perawatan, apa gunanya? Aku tahu lukaku sendiri. Aku sudah sangat beruntung bisa mengendalikannya sampai tingkat ini sampai sekarang. Aku bisa mengobatinya. Tang San dengan tegas memperhatikan ayahnya. Tang Hao tersenyum,
Senyum yang agak mengejek. Bahkan gelar tipe penyembuhan Douluo tidak bisa menyembuhkan saya. Anda bisa, Tang San dengan tegas berkata. Kemampuan penyembuhan dari Master Roh tipe penyembuhan hanya dapat mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Tetapi kekuatan roh saya memiliki kemampuan untuk sampai ke akarnya. Merasakan kenyamanan di dalam tubuhnya, Tang Hao mengerutkan kening. Tang San melanjutkan, tapi aku masih belum bisa menyembuhkanmu sepenuhnya, karena kekuatan rohku dan kekuatanmu terlalu jauh. Ketika kekuatan rohku mendekati milikmu, aku yakin aku bisa mengobatimu. Tang San tidak melebih-lebihkan dengan ini. Jika budidaya keterampilan surga misteriusnya bisa mencapai alam ke-9, mengandalkan kekuatan internal ortodoks ini, dia memang bisa menyembuhkan Tang Hao. Tapi apa yang tidak dia katakan adalah, bahkan ketika Tang Hao benar-benar sembuh, kekuatan rohnya juga akan turun secara besar-besaran dari cedera yang parah selama bertahun-tahun. Tang Hao dengan tenang berkata, ini semua masalah nanti bisa didiskusikan nanti. Tiba-tiba, dengan suara putong, Tang San berlutut di depan Tang Hao. Bangunlah, lutut seorang pria adalah emas. Tang Hao berkata dengan marah. Tatapan keras kepala muncul di mata Tang San. Ayah, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Jika kamu tidak berjanji, aku tidak akan bangun. Tang Hao belum pernah melihat putranya mengatakan hal seperti ini padanya. Benda apa? Tang San berkata dengan suara rendah. Mulai sekarang, kamu tidak bisa bertarung dengan orang lagi. Terutama tidak dengan orang-orang dengan tingkat kekuatan yang sama denganmu. Kalau tidak, jika luka dalammu bertambah parah, maka... Tang Hao dengan tidak sabar melambaikan tangan. Itu tidak mungkin. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana saya bisa mengikat tangan dan kaki saya? Tang San dengan tegas berkata, Ayah, aku akan tumbuh secepat mungkin, menjadi kuat secepat mungkin, sekuat dirimu. Aku anakmu, urusanmu adalah urusanku. Serahkan padaku. Aku ingin kau hidup, aman dan sehat. Untuk melihat saya menikah, untuk melihat kelahiran cucu Anda, untuk melihat masa depan kita. Tang Hao menarik Tang San dari tanah dengan satu tangan. Berbalik dan berjalan ke arah yang jauh. Tidak omong kosong, teruskan. Sudah waktunya untuk membawa Anda kemana Anda harus pergi. Ayah, Tang San berteriak. Tang Hao berbalik tajam, dia terkejut menemukan 8 tombak laba-laba, berubah menjadi biru transparan sepenuhnya, menunjuk ke 8 tanda vital Tang San sendiri. Evolusi Blue Silver Grace menjadi Blue Silver Emperor kemudian mengembangkan tulang roh eksternal Tang San, Eight Spider Lens. Saat ini hanya ujung tombak yang tajam dari Eight Spider Lens yang tampak berwarna ungu, sisanya seperti rumput perak biru milik Tang San, berwarna biru berkilau dan tembus cahaya. Hanya saja, di dalam cahaya biru, merah, dan putih yang tembus cahaya ini, samar-samar terlihat bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Pupil mata Tang Hao berkontraksi.